Assalamualaikum pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang bahaya fitnah, bagaimana cara menjauhi fitnah, di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ungkapan tersebut sebenarnya merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya, "Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu atau Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang kafir." Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Abul Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Zubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dohak, dan Rabi bin Anas mengartikan fitnah ini dengan makna syirik. Jadi syirik itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ayat tersebut turun berkaitan dengan haramnya membunuh di Masjidil Haram, namun hal tersebut diizinkan bagi Rasulullah SAW manakala beliau memerangi kemusyrikan yang ada di sana. Sebagaimana diketahui di Baitullah saat Rasulullah SAW diutus terdapat ratusan berhala besar dan kecil. Rasulullah diutus untuk menghancurkan semua itu. Puncaknya adalah saat Fatu Makkah, di mana Rasulullah SAW mengerahkan seluruh pasukan muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Lalu terdapat pula dalam Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kekafiran kepada Allah, atau menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Ayat ini turun ketika ada seorang musyrik yang dibunuh oleh muslimin di bulan haram, yakni Rajab. Muslimin menyangka saat itu masih bulan Jumadil Akhir, sebagaimana diketahui adalah haram atau dilarang seseorang itu membunuh dan berperang di bulan haram, yakni bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Melihat salah seorang kawan mereka dibunuh, kaum musyrikin memprotes dan mendakwa bahwa Muhammad telah menodai bulan haram. Maka turunlah ayat yang menjelaskan bahwa kemusyrikan dan kekafiran penduduk Mekah yang menyebabkan mereka mengusir muslimin dan menghalangi muslimin untuk beribadah di Baitullah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Dalam Islam terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang menerangkan fitnah adalah perlakuan bohong besar yang dilakukan manusia terhadap manusia lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan fitnah sebagai dosa besar dalam surat Al-Ahzab ayat 58 yang artinya, "Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Fitnah sudah menjadi fitrah manusia saat melakukan dosa. Saat Rasulullah SAW menyebarkan Islam, fitnah semakin gencar dilakukan orang-orang kafir. Bahkan dikisahkan Rasulullah SAW pernah terpengaruh fitnah orang-orang yang membencinya. Saat itu istri Rasulullah SAW Aisyah yang tertinggal rombongan karena sedang mencari perhiasannya yang hilang tertidur karena kelelahan. Aisyah akhirnya ditemukan sahabat Rasulullah SAW, Salam bin Mutal As-Sulami. Lalu Aisyah diajak pulang dengan dipersilahkan menunggang unta yang dikenakan Sawan. Sementara Sawan sendiri mendampingi dengan menuntun unta yang dikenakan Aisyah. Peristiwa tersebut terlihat orang-orang munafik dan mengabarkan bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Sawan. Rasulullah SAW sempat termakan isu tersebut hingga sedikit berubah sikap terhadap Aisyah. Tentu saja hati Aisyah hancur hingga jatuh sakit.
Tabir fitnah tersebut tersingkap ketika diturunkannya surat An-Nur ayat 11 hingga 26. Setelah diturunkannya surat tersebut, nama Aisyah dan Sawan pun kembali bersih. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah. Akibat fitnah, hidup seseorang bisa menjadi sangat sengsara seperti yang dirasakan Aisyah. Keluarga menjadi malu, bahkan karir dan jabatan dalam pekerjaan yang diraih dengan susah payah bisa lenyap dalam sekejap, dan kepercayaan bisa menghilang secepat kilat. Fitnah bisa terjadi di mana saja, di rumah, di masyarakat, di sekolah, di kampus, hingga di mana saja tempat kita beraktivitas. Fitnah bisa berawal dari masalah harta, persaingan kerja, masalah pasangan, hingga masalah-masalah yang dianggap kecil sedikit pun bisa mendatangkan fitnah. Di zaman sekarang di mana teknologi semakin canggih, penyebaran fitnah juga semakin cepat. Penyebaran fitnah bisa melalui pesan singkat atau SMS dari telepon genggam atau perangkat komunikasi lainnya. Dengan kata lain, fitnah semakin cepat menyebar di zaman serba canggih ini dan sudah dipastikan dampaknya bisa semakin berbahaya. Bahaya fitnah bukan saja akan diterima oleh mereka yang difitnah, tetapi juga para penyebar fitnah akan terkena bahayanya. Bila tidak bertaubat, penyebaran fitnah akan mendapatkan balasan yang menyakitkan, azab yang besar seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan bohong atau terhadap Aisyah ialah sekumpulan di antara kamu. Janganlah kamu kira bahwa antara mereka menanggung dosa yang diperbuatnya. Orang yang membuat dosa yang besar di antara mereka untuknya siksa yang besar pula. Agar kaum muslimin terhindar dari fitnah, alangkah lebih baik melihat, menelaah, dan mendalami setiap berita yang diperoleh sebelum menyebarkan kembali. Sebelum melanjutkan kabar yang kita dapat, alangkah lebih baiknya kita mengecek kebenarannya sehingga kita tidak terperdaya oleh berita yang memiliki unsur fitnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang beriman, jika datang padamu seorang fasik membawa berita, maka selidiki untuk menentukan kebenarannya, supaya kami tidak menimpakan sesuatu kamu dengan perkara yang tidak diinginkan. Dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan. Untuk itu, perkara pertama yang harus diperhatikan agar kita terlepas dari bahaya fitnah adalah memastikan sumber beritanya dari mana, meyakini siapa penyebar berita dan golongannya. Maka kita pun harus berhati-hati ketika akan mengirimkan kabar pada yang lain. Nah, pemirsa, baru saja kita bahas tentang bahaya fitnah. Setelah ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menjauhi fitnah dan selamat dari fitnah. Tetap di Buka Mata, Buka Hati.